Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Amalia dari kelas 10 MIPA 2. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen ekosistem dan interaksi dalam ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, A. Komponen abiotik dan B. Komponen biotik. Komponen abiotik terdiri atas air, udara, suhu, cahaya matahari, kelembapan, tanah, dan garam-garam mineral. Air berperan sebagai penentu kelembapan udara yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan organisme. Udara terdiri atas beberapa macam gas, antara lain nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Gas nitrogen berperan dalam membentuk protein, oksigen untuk pembakaran, dan karbon dioksida untuk bahan fotosintesis. Suhu merupakan derajat energi panas yang bersumber dari radiasi matahari. Cahaya matahari merupakan bahan yang sangat diperlukan oleh organisme. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk fotosintesis. Tanpa cahaya matahari, tumbuhan dan organisme lainnya tidak dapat hidup. Kelembapan merupakan salah satu komponen abiotik yang terdapat di udara dan tanah. Kelembapan udara menandakan banyaknya kandungan uap air di udara, sedangkan kelembapan tanah menandakan banyaknya kandungan uap air tanah. Kelembapan dapat berperan untuk mencegah kekeringan akibat penguapan pada organisme. Tanah berasal dari hasil pelapukan batuan. Tanah merupakan tempat hidup manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme lainnya. Garam-garam mineral terdiri atas ion-ion nitrogen, fosfat, sulfur, kalsium, dan natrium. Komponen mineral tertentu merupakan suatu indikator bagi sifat tanah maupun air. Tumbuhan mengambil garam-garam mineral dari tanah dan air untuk proses kehidupannya. Yang B, yaitu komponen biotik. Komponen biotik terbagi menjadi 3, produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen organisme autotrof, yaitu organisme penghasil senyawa organik yang kebanyakan terdiri atas tumbuhan hijau. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan hijau dapat menyerap dan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk makanan. Yang kedua, konsumen, organisme heterotrof, yaitu kelompok organisme yang tidak dapat menyintesis makanan sendiri. Kebutuhan akan zat makanannya secara langsung atau tidak langsung bergantung pada tumbuhan hijau. Yang ketiga, dekomposer, pengurai, yaitu kelompok mikroba yang berfungsi menguraikan senyawa organik menjadi senyawa anorganik dan selanjutnya dikembalikan lagi ke ekosistem, sehingga dapat digunakan kembali oleh produsen. Contohnya, jamur dan bakteri. Yang kedua, interaksi dalam ekosistem. Ada berbagai tipe interaksi di dalam ekosistem. Interaksi tersebut dapat berupa interaksi antar komponen biotik dan interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Interaksi antara komponen biotik. Interaksi antara komponen biotik terbagi menjadi 3. Ada simbiosis, kompetisi, dan predasi. Simbiosis merupakan tipe interaksi antara dua spesies berbeda yang hidup secara bersama. Interaksi simbiosis dapat berupa mutualisme, komensalisme, ataupun parasitisme. Simbiosis terbagi menjadi 3. Simbiosis mutualisme merupakan tipe interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya, interaksi antara alga dan jamur yang membentuk lichen, bakteri dalam bintil akar tumbuhan kacang-kacangan, protozoa pemakan selulosa dalam usus rayap, dan bunga dengan lebah. Simbiosis komensalisme merupakan tipe interaksi yang menyebabkan salah satu organisme memperoleh keuntungan, sedangkan yang lain tidak terpengaruh. Contohnya interaksi antara ikan hiu dan ikan remora. Simbiosis parasitisme merupakan tipe interaksi yang menyebabkan salah satu organisme memperoleh keuntungan, sedangkan yang lain dirugikan. Contohnya, interaksi antara benalu dengan tumbuhan, cacing parasit dalam tubuh mamalia, dan jamur pada tubuh manusia. Kompetisi
Kompetisi merupakan tipe interaksi persaingan antara komponen biotik untuk melangsungkan kehidupan. Tipe interaksi tersebut bersifat merugikan bagi kedua belah pihak. Persaingan organisme dalam habitat yang sama terjadi karena sumber daya yang tersedia tidak mencukupi. Predasi merupakan tipe interaksi makan dan dimakan. Dalam hal ini, organisme terbagi menjadi autotrof dan heterotrof. Organisme heterotrof dapat dikelompokkan menjadi saprof atau saprofit, pemakan organisme mati, herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan hewan, dan omnivora, pemakan segala. Dalam interaksi predasi seringkali membentuk rantai makanan sehingga menghasilkan suatu aliran energi dalam ekosistem. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan. Secara umum, rantai makanan dikenal dengan 3 tipe, yaitu A. Rantai makanan perumput merupakan rantai makanan yang melibatkan tumbuhan hijau pada tingkat trofik pertama. B. Rantai makan detritus merupakan rantai makan yang melibatkan organisme seperti bakteri dan jamur, sehingga terbentuk detritus sebagai mata rantai pertama. C. Rantai makanan parasit merupakan rantai makanan yang melibatkan organisme parasit. Dalam ekosistem, setiap pemindahan energi melalui proses makan dan dimakan akan membentuk suatu trofofik. Struktur trofik merupakan tingkat-tingkatan yang terdiri atas berbagai organisme dengan sumber makanan tertentu. Secara umum dikenal dengan tingkat trofik. Tingkat trofik pertama diduduki oleh produsen, tingkat trofik kedua diduduki oleh konsumen primer, tingkat trofik ketiga diduduki oleh konsumen sekunder, tingkat trofik keempat diduduki oleh konsumen tersier, tingkat trofik kelima diduduki oleh konsumen kuarter. Piramida ekologi. Piramida ekologi terdiri dari piramida energi, merupakan piramida yang menggambarkan jumlah energi yang berkurang dalam rantai makanan. Piramida biomasa merupakan piramida yang menunjukkan hubungan antar biomasa dan tingkat trofil melalui pengukuran jumlah biomasa pada setiap trofik. Piramida jumlah merupakan piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada setiap tingkat trofik. Aliran energi. Tumbuhan hijau menangkap sebagian kecil energi cahaya matahari untuk mengubah bahan anorganik menjadi komponen organik melalui proses fotosintesis. Komponen organik tersebut mengandung energi kimia yang dapat dijadikan sebagai makanan bagi tumbuhan itu sendiri dan organisme lain yang memakan tumbuhan. Jadi melalui jalur rantai makanan energi mengalir dari produsen ke konsumen 1, ke konsumen 2, ke konsumen 3, dan seterusnya, sehingga berakhir pada proses penguraian. Namun jumlah energi pada setiap mata rantai makanan tidak persis sama dengan jumlah energi yang dihasilkan oleh produsen. Sebagian energi yang diterima konsumen akan hilang sebagai panas, terpakai atau terbuang bersama feses dan urin. Dapat dikatakan bahwa semakin panjang suatu rantai makanan, maka potensi energi yang hilang semakin besar. Suatu ekosistem ditandai dengan adanya aliran energi dan daur biogeokimia dalam ekosistem. Sebagian energi terpakai atau hilang sebagai panas, sedangkan materi kembali ke alam dan dapat digunakan secara berulang. Interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Pada dasarnya, organisme terdiri atas unsur-unsur kimia, di antaranya oksigen, air, karbohidrat, dan nitrogen. Unsur-unsur tersebut beredar di dalam biosfer dan secara terus-menerus dimanfaatkan oleh organisme dari lingkungan fisik ataupun dari makanannya. Unsur-unsur tersebut tidak pernah habis meskipun telah dimanfaatkan secara terus-menerus. Hal demikian dimungkinkan karena sebagian unsur dikembalikan lagi ke lingkungan melalui proses pernafasan, fotosintesis, ekskresi, dan proses pembusukan oleh pengurai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur-unsur dalam ekosistem
mengalami siklus atau daur ulang. Daur biogeokimia dapat berupa daur air, daur oksigen, daur karbon, dan daur nitrogen. Daur air merupakan proses peredaran air dari atmosfer ke bumi. Air di atmosfer pada umumnya berbentuk uap air yang berasal dari proses penguapan di darat dan laut oleh panas matahari. Selanjutnya, uap air akan berkondensasi menjadi awan dan turun ke bumi dalam bentuk hujan. Air hujan di daratan masuk ke dalam tanah, membentuk air tanah atau mengalir di permukaan tanah menuju sungai, danau, dan laut. Tumbuhan memanfaatkan air tanah melalui akarnya. Hewan memanfaatkan air permukaan untuk minum, sedangkan manusia memanfaatkan air tanah dan air permukaan untuk kebutuhan hidupnya. Pada saat yang bersamaan, tumbuhan, hewan, dan manusia akan melepaskan air ke atmosfer melalui proses respirasi dan ekskresi. Sungai dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Proses ini disebut dengan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara dan kemudian menjadi awan. Proses ini disebut kondensasi. Ketika suhu udara turun, awan tidak sanggup lagi menahan uap air. Kemudian terjadilah hujan. Proses ini disebut presipitasi. Dan air mengalir ke seluruh permukaan bumi. Lalu kembali lagi ke proses awal dan begitulah seterusnya. Daur oksigen. Oksigen di atmosfer tersedia dalam keadaan bebas. Oksigen merupakan gas utama dalam kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia, yaitu untuk proses pernapasan. Oksigen di atmosfer juga dihasilkan oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, oksigen tersebut kembali dimanfaatkan oleh organisme untuk kehidupan. Daur karbon. Unsur karbon dan oksigen sering mengalami daur secara beriringan. Oleh tumbuhan hijau, karbon dioksida diperlukan untuk proses fotosintesis. Pada proses tersebut, karbon dioksida dan air diubah menjadi molekul organik kompleks dalam bentuk zat makanan. Proses fotosintesis juga menghasilkan gas oksigen yang kembali dilepas ke alam. Sementara itu, unsur karbon dilepas lagi ke alam melalui proses pernapasan oleh tumbuhan hijau dan organisme lainnya. Selain berupa karbon dioksida, unsur karbon juga ditemukan sebagai kalsium karbonat dan magnesium karbonat di dalam batuan bumi. Bentuk karbon demikian berasal dari bahan organik, yaitu berupa hasil mineralisasi dari sisa-sisa tulang organisme yang telah mati di lautan.
Nitrogen merupakan unsur utama dalam pembentukan protein. Sebagian besar nitrogen tersedia di atmosfer, yaitu sekitar 80%. Namun kebanyakan organisme tidak dapat menggunakan nitrogen dalam bentuk unsur sebagai gas. Oleh tumbuhan, unsur nitrogen baru termanfaatkan jika dalam bentuk ion nitrat. Melalui proses makan dan dimakan, unsur nitrogen yang diserap tumbuhan berpindah ke konsumen 2, 3, dan seterusnya. Pada akhirnya, unsur tersebut akan kembali ke tanah melalui pengeluaran urin dan ketika tumbuhan dan hewan mati. Jasad tumbuhan dan hewan tersebut segera diuraikan oleh dekomposer menjadi amonium dan amonia. Selanjutnya, oleh beberapa jenis bakteri, amonium diubah menjadi nitrit, kemudian diubah lagi menjadi nitrat. Proses pengubahan amonia menjadi nitrit dan nitrat disebut nitrifikasi. Beberapa bakteri lainnya dikenal memiliki kemampuan untuk mengubah nitrat atau nitrit menjadi gas nitrogen. Selanjutnya, gas nitrogen tersebut dilepas kembali ke atmosfer dan siap memulai daur lagi. Proses pengubahan nitrat atau nitrit menjadi gas nitrogen disebut denitrifikasi. Ini adalah skema dari daur nitrogen. Nitrogen, seperti yang kita ketahui, merupakan unsur yang terbanyak ada di atmosfer. Nitrogen yang terdapat di atmosfer akan masuk ke permukaan tanah, ikut terbawa oleh air hujan, lalu akan masuk ke dalam tanah karena terjadi fiksasi nitrogen oleh beberapa bakteri akar dan ganggang, seperti bakteri Rhizobium pada akar tanaman kacang-kacangan, bakteri Azotobacter, dan Clostridium. Serta ganggang hijau mengambil nitrogen di udara dan diikat dalam akar tumbuhan. Tanaman yang mengikat nitrogen dikonsumsi oleh hewan dan manusia, dan apabila tumbuhan dan hewan mati, maka protein nabati dan hewani tersebut serta kotorannya akan diurai menjadi amonia atau NH3 dan asam amino oleh jamur pelapuk dan bakteri. Penguraian protein menjadi asam amino dan amonia tersebut disebut proses amonifikasi. Bakteri yang berperan adalah Bacillus subtilis. Ini masuk ke tahap kedua ya. Berikutnya, bakteri nitrifikasi, yaitu Nitrosococcus dan Nitrosomonas, akan mengubah amonium dan amonia menjadi nitrit. Selanjutnya, nitrit tersebut akan diubah menjadi nitrat oleh nitrobakter. Prosesnya masih sama, yaitu nitrifikasi. Nah, nitrat ini yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses asimilasi. Apabila oksigen dalam tanah terbatas, nitrat dengan cepat ditransformasikan menjadi gas nitrogen atau oksida nitrogen oleh proses yang kita sebut denitrifikasi. Bakteri yang berperan adalah Pseudomonas dan Micromonas. Bakteri tersebut menjadikan nitrat kembali berubah menjadi nitrogen dalam bentuk gas untuk memulai kembali daur biokimia